Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Uh, Bahasan kita tentang jual beli di dalam kitab Kifayatul Akhir. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bil ulumi bidarin. Amin. Khilaf dari segi hukumnya mengenai membeli suara jariah juga berlaku dalam membeli jariah yang menyanyi itu, dan khilaf ini berlaku juga dalam jual beli terhadap domba yang digunakan untuk beradu tanduk, dan jual beli ayam jago yang digunakan untuk bertarung dalam berlaga. Wallahu alam. Syarat ketiga ialah adanya barang yang dijual harus dimiliki orang yang berakad, ya kan? Barangnya itu nyata dimiliki oleh orang yang berakad atau si penjual itu maksudnya. Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli maksudnya, maka barangnya harus ia miliki. Barangnya harus jelas, ya kan, bagi si yang akan berakad akan menjual barang itu. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki oleh orang lain itu. Jadi andai kata orang itu menjual barang milik orang lain tanpa ada penyerahan kekuasaan atau tidak atas nama wakil, menurut kaul yang jadid, pendapat yang baru, yang azhar nyata wajahnya, jual belinya batal karena sabda Rasulullah SAW, la tolako illa fima yumlak wala ainaqu illa fima yumlak wala bai'u illa fima yumlak wala fa wala fa'a binazrin illa fima yumlak. Tidak ada talak kecuali ada wanita yang dimiliki. Tidak ada usaha memerdekakan budak kecuali atas budak yang dimiliki. Tidak ada jual beli kecuali atas barang yang dimiliki. Dan tidak ada nazar kecuali atas barang yang dimiliki. Jelas ya. Jadi barang itu yang akan menjualnya, barang itu harus ada maksudnya. Jadi syarat ketiga itu barang yang dijual harus dimiliki oleh si penjual, maksudnya begitu aku. Harus dimiliki oleh penjual. Jadi kalau itu barang itu berupa barang titipan, kan, maka batal jual belinya. Kan batal jual belinya. Misalkan, tapi kalau ada penyerahan, ada ijab kabulnya, misalkan ada ijab kabul, penyerahan kekuasaan, itu tidak batal atau sah. Tapi kalau barang itu dititipin ke orang lain, saya menitipkan barang saya ke A, kan, barang saya dijual sama A tanpa ada persetujuan janji saya, itu batal jual belinya. Tapi kalau saya titipin barang saya kepada si A, kemudian saya beri kekuasaan, nih jual barang gue nih ya kepada orang lain, itu sah jual belinya gitu. At-Tirmizi berkata hadis ini hadis hasan. Imam Nawawi berkata hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan riwayat yang apabila dikumpulkan akan menjadi satu hadis yang sahih. Menurut qaul qadim atau pendapat yang dahulu, barang yang dijual itu hukumnya mauquf, ya ini ditahan maksudnya gitu. Apabila pemilik barang telah meluluskan maksudnya jual belinya, dapat berlangsung sah, dan apabila pemilik tidak merestui, ya jual belinya batal. Jelas ini. Ketetapan ini juga dinas dalam qaul jadid, dinas dalam pendapat yang baru. Bagi qaul qadim, bagi pendapat yang lama, yang terdahulu, yang dibuat hujah adalah hadisnya Urwah, bahwa sesungguhnya Urwah berkata, ini merkuahnya. Apa hujahnya itu? Dafa'a ila Rasulullah SAW dinaran li asrari
li asrariya lahu syatan li astariya lahu syah. Da'afa ila Rasulullah SAW dinaron li astariya lahu syatan. Ada mengantuk mah. Fashtaraitu lahu syataini fabi'tu ihdahuma bidinarin wajitu bisyati wad dinari ila Rasulullah SAW fazakartu lahu makana min amri faqala barakallahu laka bi sabqati yaminik. Rasulullah SAW memberi kepada saya uang 1 dinar untuk aku belikan kambing kepada Rasulullah. Buat Rasulullah maksudnya. Lalu uang 1 dinar itu aku belikan kambing, mendapat 2 ekor kambing. Dan kambing yang seekor itu aku jual lagi laku 1 dinar. Akhirnya aku kembali kepada Rasulullah dengan membawa 1 dinar. Uang 1 dinar dan kambing 1 ekor. Dan aku beritahukan perihal apa yang telah aku lakukan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, semoga Allah memberi berkah kepadamu dalam kamu menjual beli dengan tanganmu. Riwayat hadis At-Tirmizi, sanadnya sahih. Imam Nawawi berkata, kalau qadim ini kuat di bidang dalil dan telah ditutur oleh Al-Mahamili Asy-Syashi Al-Imrani dan telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Baiti. Wallahu alam. Aku berkata apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini telah dinas di dalam kitab Al-Um bab ghadab. Wallahu alam. Yang menjadi syarat di dalam ketetapan qaul qadim tersebut ialah hendaknya orang yang mempunyai hak barang itu dan membenarkan dilangsungkannya jual beli pada waktu pelaksanaan akad jual beli itu. Jadi andai kata orang itu menjual barang milik anak kecil yang kemudian setelah balik anak kecil itu meluluskan barangnya dijual, tidak sah jual beli itu. Demikian pula andai kata dia menjual barang orang lain yang kemudian dia miliki barang itu dan dia diizinkan barang itu untuk dijual, diizinin barang itu dijual, maka tidak sah jual belinya, tetap tidak sah jual belinya. Demikian ditutur oleh Imam Rafi'i. Itu menurut Imam Rafi'i. Imam Rafi'i berkata, 2 qaul ini berlaku dalam masalah-masalah berikut. Andai kata orang yang itu menikahkan amah, kan? Amah ini budak perempuan. Budak perempuannya atau menikahkan anaknya sendiri nih, ya kan? Atau mentalak wanita yang sudah dinikahi, atau memerdekakan budak, atau menyewakan rumah, atau patokan, atau mewakafkan rumah tanpa izin pemiliknya. Imam Haramain memberi patokan bagi qaul ini, pendapat ini, bahwa akadnya harus akad yang boleh digantikan. Wallahu a'lam. Adapun syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu, ya kan, menyerahkan barang yang dijual. Syarat ini tidak boleh ditinggalkan, baik kemampuan yang dapat dilihat mata maupun kemampuan menurut ukuran syara, ya kan. Jadi andai kata orang itu tidak berkuasa menyerahkan barang menurut penglihatan mata, seperti menjual barang yang hilang atau menjual budak yang minggat atau melarikan diri, tidak sah jual belinya. Sebab di dalam jual beli yang dimaksud adalah agar pembeli dapat mengambil manfaat dari barang yang dibelinya. Sedangkan dalam masalah ini manfaat tersebut tidak ada, ya kan. Jadi yang keempat apa? Mampu menyerahkan barang yang dijual. Syarat ini tidak boleh tinggalin, baik itu mampunya dapat dilihat mata, ya kan, maupun kemampuan menurut ukuran syara. Andai kata orang yang menjual barang yang digosok, dirampas ya, kepada orang yang tidak berkuasa mencabut mengambil semula barang itu dan penggosoknya, tidak sah jual belinya. Tetapi apabila tidak menjual kepada orang yang berkuasa, mencabut barang yang digosok itu, dirampas itu, sah menurutnya menjual belinya maksudnya.
Sebab apa yang dimaksud di dalam jual beli itu ada dalam masalah ini. Kemudian apabila pembeli tahu kenyataannya, itu tidak berhak hiar, tidak berhak untuk memilih maksudnya, atau meneruskan atau tidak meneruskan jual belinya. Baik, syarat yang kelima adalah barang yang hendak dijual harus dapat diketahui oleh pembeli. Nah, barang yang dijual harus diketahui pembeli. Syarat ini tidak boleh ditinggalkan juga. Sebab Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Nabi melarang yang jual beli yang mengandung penipuan. Larangan tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tetapi tidak disyaratkan harus tahu segala-galanya. Cukup pembeli tahu bendanya, ukurannya dan sifatnya. Jadi pembeli itu harus tahu barangnya yang mau dijual. Tapi tidak semuanya harus tahu dalam-dalamnya, nggak usah. Menjual TV, mau beli TV harus tahu dalam TV-nya kayak gimana, enggak. Cukup barangnya lihat TV-nya udah ada, jelas sudah. Ini mutlak ya, masuk tadi barangnya tuh cara tepat itu tadi, penjualnya itu harus mampu untuk menyerahkan barang yang dijualnya itu. Sama itu syarat mutlak juga. Pembeli harus tahu apa yang dijual, apa yang akan dibeli barang tersebut. Itu mutlak juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat Al-Fakir Ahmad Samsuri dan para ikhwafillah. Ini udah malam, mata udah ngorep gitu kan. Emang sengaja bikin konten malam biar ada sepi, ya terlalu ramai. Kalau siang-siang itu ramai banget teman. Tapi emang ada ngantuk mat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat Al-Fakir Ahmad Samsuri dan umumnya para kaum muslimin dan muslimah. Mudah-mudahan ini jariah buat saya pribadi, dan yang share-nya mendapatkan jariah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalimat-kalimat saya kurang berkenan, kiranya mohon diluruskan oleh para asatiz. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.